Halo Sobat Habapedia, coba bayangin skenario ini. Kamu lagi beli ayam geprek. Biasanya harganya 20.000. Tapi suatu hari, di papan menu tertulis, geprek, Rp20. Bensin bukan 10.000 per liter, tapi cuma Rp10. Gaji kamu bukan 7 juta, tapi Rp7.000. Kaget? Bingung? Panik? Tenang dulu, ini bukan kiamat ekonomi, tapi nama kerennya redenominasi rupiah. Dan kabarnya, Indonesia bisa banget melakukannya dalam beberapa tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah ini kabar baik atau justru awal kekacauan baru? Yuk, kita bedah pelan-pelan. Apa itu redenominasi? Redenominasi itu ibarat ngerapihin kamar yang terlalu berantakan. Angka rupiah kita sekarang banget nolnya. Sampai-sampai IT perbankan bekerja ekstra. Mesin EDC harus membaca angka panjang, pencatatan transaksi jadi ribet. Dan orang asing sering melihat rupiah seolah lemah, padahal itu cuma nominal. Jadi, pemerintah berencana merapikan angka, bukan memotong nilai. Kalau harga soto 20.000 jadi Rp20, rasa, jumlah, dan nilainya tetap sama. Ini murni bikin angka jadi pendek, bukan bikin kamu miskin mendadak. Ini bukan centering, bukan pemotongan nilai uang seperti tahun 1965. Redenominasi sama dengan merapikan nominal. Centering sama dengan memotong daya beli. Dua hal yang beda banget. Kenapa Indonesia mau redenominasi? Menurut berbagai sumber resmi, Bank Indonesia bilang rupiah perlu dirapikan biar lebih efisien dan modern. Kementerian Keuangan mencatat transaksi digital dan sistem pembayaran makin kompleks. Ini waktunya menyederhanakan format angka. Banyak negara berhasil melakukannya setelah ekonomi relatif stabil. Dewan Perwakilan Rakyat juga mengungkap kalau redenominasi bisa menyingkatkan gengsi rupiah di mata internasional. Bayangin aja, Turki, Korea Selatan, Jepang, bahkan Eropa dulu pernah redenominasi. Ini bukan kebijakan aneh. Ini justru langkah negara-negara yang ingin sistem ekonominya rapi dan kompetitif. Apa manfaat yang didapat Indonesia? Coba bayangin, rupiah tanpa jutaan. Gaji dari 7 juta jadi 7.000. Harga HP dari 5 juta jadi 5.000. Nilai transaksi bisnis miliaran jadi ribuan. IT bank makin cepat. Toko retail lebih efisien. Harga-harga terlihat lebih normal dibanding negara lain. Dan yang paling penting, rupiah terlihat jauh lebih berwibawa di mata global. Kalau sekarang turis lihat Rp 100.000, mereka panik. Nanti kalau jadi Rp100, lebih masuk akal ya. Tapi tunggu dulu. Semua ada resikonya. Nah, ini bagian yang sering bikin heboh. Pertama, potensi kenaikan harga diam-diam. Saat angka dibulatkan, pedagang bisa menaikkan sedikit harga. Misal 19.500 jadi Rp19 itu masih oke ya, tapi bisa juga jadi Rp20 gimana dong? Yang kedua, resiko salah paham masyarakat. Kalau sosialisasi jelek, masyarakat bisa panik, merasa uang dipotong. Ketiga, butuh biaya besar, cetak uang baru, ubah sistem perbankan, ganti label harga, semuanya butuh modal. Terakhir, timingnya harus tepat, inflasi harus rendah, ekonomi stabil, dan kondisi politik tenang. Kalau salah timing, bisa kacau balau nih. Jadi, kapan redenominasi diterapkan? Menurut beberapa laporan dan dokumen resmi, pemerintah menargetkan UU redenominasi selesai sekitar 2027. Tapi, ingat, hanya akan dilakukan jika kondisi ekonomi stabil. Artinya, tahun bisa mundur kalau situasi kurang kondusif. Nah Sobat Habapedia, redenominasi itu bukan sekedar hapus 3 angka 0. Ini adalah operasi besar terhadap sistem ekonomi Indonesia. Bisa bikin segalanya lebih simpel,
bisa bikin rupiah lebih kuat secara citra, tapi juga bisa memicu kekacauan kalau salah eksekusi. Jadi, menurut kamu Indonesia sudah siap redenominasi? Atau harus nunggu 5-10 tahun lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Hapapedia biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.